Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah sekarang ini kita bulan Maulid, yaitu di mana orang-orang Islam ya, khususnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam cara. Ya, yang penting cara itu tidak keluar dari koridor agama. Banyak kan kita lihat baca sirah, baca burda, ya kan, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca barzanji. Semua itu bentuk pujian kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang memuji-muji Rasulullah ini memang pantas untuk dipuji. Namanya saja kan Muhammad. Muhammad itu kan pujian. Ya, dari namanya saja memang Rasulullah ini adalah makhluk yang berhak untuk dipuji. Ya. Dalam Al-Qur'an namanya Ahmad. Ya. Dalam kehidupan sehari-harinya namanya Muhammad. Memang itu pujian. Dan Allah menakdirkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai makhluk yang harusnya memang dipuji-puji. Allah yang menghendaki itu semua. Maka kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya, berselawat kepadanya, ya. Satu-satunya nabi kan yang ada dalam Al-Qur'an perintah Allah untuk berselawat itu kan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nah, cara salawatnya berbeda, ya kan? Cara salawat Allah kepada makhluknya dengan memberi rahmatnya, memberi ampunan, ya. Kemudian cara makhluknya bersalawat kepada Rasulullah itu meminta syafaat, seperti kita manusia minta syafaat. Kalau malaikat juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan juga perlindungan dan segala macamnya. Itu kan malaikat. Nah, ada ternyata kelompok-kelompok yang sekarang-sekarang ini terus saja ya mengganggu bahwa Maulid Nabi itu nggak ada, bid'ah, nggak boleh, selalu aja seperti itu. Dunia sudah tua seperti ini masih saja beranggapan bahwa Maulid Nabi itu nggak boleh dilakukan. Nabi Muhammad SAW namanya saja sudah pujian, ya, namanya itu aja bermakna pujian, dipuji. Kenapa kita tidak boleh memujinya? Perkara sayyid saja, nama-nama sayyid, ya, menggantungkan nama Nabi dengan nama sayyidina saja itu sudah menjadi persoalan. Pada dalam Al-Quran sendiri kan ada 4 tempat, ya. Misalnya dalam surah Ali Imran, itu kan ada tuh, ya kan? Ada penyebutan sayyid, itu ada dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Kemudian surah surah Al-Ahzab kalau berkhilaf ya, surah Al-Ahzab ada juga. Terus apa lagi? Surah juz 12 surah Yusuf itu sayyid juga. Penggunaan sayyid di sini tidak serta-merta kepada Rasulullah, bahkan dalam Al-Qur'an ya, kepada Nabi Yahya, ya, kemudian kepada Perdana Menteri, istri suami daripada Siti Zulaikha, itu kan penggunaan sayyid juga, Sayyidah Haladal Bari. Kemudian di juz 22 ya, khilaf ya, itu juga ada penggunaan kata-kata sayyid. Ada lagi satu lagi itu saya lupa. Ada 4 tempat dalam Al-Quran itu penggunaan kata-kata sayyid. Mengapa kita terlalu meributkan hal-hal semacam ini? Hanya karena Rasulullah tidak mengatakan bahwa menyebut namanya itu tidak boleh pakai sayyid. Padahal hadisnya ada. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Padahal ada. Rasulullah menyebutkan kata-kata sayyid. Itu saja dipermasalahkan. Memang ya, memang dalam hal semacam ini, kita itu harus cerdas dalam memilah-milihnya. Mana kira-kira pendapat-pendapat itu yang pantas untuk kita ikuti atau tidak. Memuji Nabi, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, itu kalau memang hukumnya itu bisa saja itu mubah, boleh-boleh saja kita lakukan.
Tapi dalam kondisi sekarang ini, itu bisa sunnah, bisa wajib loh. Coba kita tanya anak-anak kita, tahu nggak kira-kira mereka ini silsilah keluarga Nabi? Nama ayah Nabi siapa? Ibunda Nabi siapa? Kemudian paman Nabi siapa? Kakeknya Rasulullah siapa? Anak-anaknya ada berapa? Istri Nabi berapa? Ini tujuannya untuk apa? Memperkenalkan Rasulullah. Agar kita cinta. Ya, kita kenal dulu baru kita cinta. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Pepatahnya kan ada, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Munculnya rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW sehingga kita mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya berawal dari kenal dulu. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita ingin mengamalkan? Kalau kita ngefan misalnya, mengidolakan seseorang, itu biasanya apapun bentuk yang dia lakukan, itu biasa kita contoh. Contohnya kita mengidolakan Ronaldo. Selebrasinya pun kita tahu, selebrasi Ronaldo. Karena kita idola, karena kita suka sama dia. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, orang-orang itu membuat tato, gambarnya gambar Ronaldo atau Messi. Nah ini kepada Rasulullah SAW bagaimana wujud cinta kita kepadanya? Ya salah satunya dengan memanjangkan jenggot misalnya ya. Tapi jangan pula jenggotnya saja yang dipanjangkan, tapi otaknya tetap bodoh. Nah itu salah juga. Nah, kan orang-orang Salafi Wahabi ini kan seperti itu. Hanya jenggot saja dipanjangkan. Tapi ilmunya tidak dipanjangin akalnya. Sehingga tetap pendek akalnya, tapi jenggotnya saja yang panjang. Itu yang salah. Kita tidak menghakimi orang-orang yang berjenggot, tidak. Karena Rasulullah juga berjenggot. Tapi masalahnya itu, mereka hanya mendahulukan jenggotnya tanpa mendahulukan akal pikirannya untuk meluaskan ilmu agama mereka. Sehingga mereka itu mudah menyalah-nyalahkan orang lain, sementara amalan mereka saja yang benar. Padahal orang lain juga punya dalil. Ya, tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kan dalilnya sudah ada. Misalnya yang menyebutkan keabsahan daripada Maulid Nabi ini siapa? Imam Asyuti, hafal 200.000 hadis. Beliau ini ahli hadis, maka disebut Al-Hafidh. 200.000 itu banyak banget, Masya Allah. Menghafal Al-Quran banyak, menghafal Al-Quran. Kalau menghafal hadis, beliau ini salah satunya. Itu kan hadisnya nggak boleh temui. Kalau beliau temui semuanya, waduh, dihafalkan semua. Lebih berarti 200.000 hadis. Beliau saja mengatakan bolehnya untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau menyebutkan pencetus pertama itu bukan Syiah, ya, bukan Syiah Fatimiyah, tapi yang pertama kali melakukan itu ialah Raja Irbil dari Irak, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mutawadhi'an faqihan muhadditsan, kan itu tuh ungkapannya itu, ya, dia orang-orang yang tawadhu penuh dengan keilmuannya, kemudian dia seorang muhaddits, ahli hadis juga, faqih, orang fuqaha, orang yang paham dalam ilmu fikih, hukum-hukum fikih. Wah, luar biasa. Namanya siapa? Malik Muzaffar dari Irbil, Irak, ya. Nah, beliau ini seorang raja, seorang penguasa, kemudian beliau seorang ilmuwan, ahli agama. Maka beliau ini mengadakan pesta besar menyambut kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, cuman sekarang ini dari kalangan kita NU sendiri itu dirusak, cara itu dirusak. Seperti dalam video berikut ini ya. Coba kita saksikan videonya. Pusing kepala ini panas ini pusing kepala ini panas. Nah, bentuk perayaannya seperti ini. Wajar orang-orang Salafi Wahabi ini mengejek kalau yang seperti ini ya. Kalau bentuk sholawatnya bergoyang, berjoget. Ini wajar, kita pun orang NU pun nggak terima. Ya, ini kekhidmatan ketika kita mendengarkan Rasulullah SAW dibacakan, ya, kemudian dipuji-puji di situ. Kita dengan khidmat mendengarkan. Mahallul qiyam, kita berdiri. Ya Nabi salam alaika, kan enak kita mendengarkan. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak kita mendengarkan. Ini joget-joget.
Ada lagi video yang satu ini, tengoklah, seperti konser dibuatnya, ya, seperti konser. Coba kita lihat. Ya nafsuti, joget-joget kayak gitu. Apa maksudnya seperti itu? Yang seperti ini merusak, ya. Merusak daripada kekhidmatan, ya, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini nggak ada apa-apa. Kalau kayak gini beda, bahkan haram pun boleh. Kita cap haram pun boleh. Bukan NU yang seperti ini. NU itu yang semacam ini dalam video ini. Nih, ini NU ya. Kita lihat. Kita lihat kan solawatnya dengan ada tabuhan gendang yang luar biasa serasi, enak ke telinga kita tuh mendengarkan, enak, ada apa kesyahduan di dalamnya, sehingga ketika kita memuji Rasulullah itu ada kenyamanan, ada ketenangan hati. Ini sesuai dengan hadis Nabi, ya, ketika kita berkumpul apa namanya itu di suatu majelis, maka kita akan melakukan hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, turun rasa hati kita itu akan turun ketenangan karena kita mendengarkan syahdunya bacaan salawat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semacam ini. Dan ustaz-ustaz, ya, yang nyeleneh-nyeleneh seperti dalam gambar berikut ini misalnya, ustaz semacam ini, ya, nggak usah diikuti, ya, ustaz semacam ini jangan diikuti, banyak ngawurnya daripada ilmu. Tak berilmu tak enggak, ya. Tapi kalau yang semacam beliau ini, Kiai Idrus Romli, ya, kemudian misalnya seperti Kiai apa namanya itu Ma'ruf Khazim, ya, banyak itu, ya, Kiai yang lulus banyak, Buya Yahya, ya, Ustaz Abdul Somad, ya kan, banyak Kiai kita yang lulus, ya, Habib Taufik, ya, dan para habaib yang kita cintai, kita sayangi banyak. Mengapa kita harus mengikuti usul ustadz yang semacam ini, yang merusak agama ini? Cara mereka itu seperti merusak. Kalau seperti itulah model mereka ketika merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu merusak agama. Maka jangan kita ikuti yang semacam ini, maka kita ikutilah ulama-ulama yang lurus, yang memang benar-benar menjunjung tinggi nilai agama ini, sehingga agama ini tetap berada di atas, tidak boleh berada di bawah kita, sehingga kita seolah-olah menginjaknya. Kita merasa kita ingin merayakan dengan euforia, tapi salah caranya. Itu bahkan bisa menjatuhkan marwah daripada Islam itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita tetap merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan cara yang khidmat, dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang sopan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu melihat, ya, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu walaupun Rasulullah telah wafat, tapi Rasulullah itu melihat sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya. Di surah At-Taubah itu dijelaskan bahwa, ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, kata Allah, beramallah kamu, berbuatlah kamu yang terbaik untuk hidupmu ini di dunia ini, ya.
fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Karena apa? Karena Allah melihat perbuatan. Ya, nabi-nabi melihat, Rasulullah itu melihat. Padahal nabi-nabi kan telah wafat, tapi dalam Al-Qur'an disebutkan akan melihat perbuatan. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu akan menyaksikan. Orang tua kita melihat, orang tua kita yang beriman, ya, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita di dunia. Kalau baik, mereka tetap minta kepada Allah, teguhkan hatinya ya Allah, jangan sampai dia melenceng. Kalau tidak baik, segerakan dia taubat kepadamu ya Allah, jauhkan dia dari maksiat. Kan itu tuh. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kan mempercayai itu, karena ada ayatnya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Seperti itu ya. Maka dari itu kita tetap berbuat yang terbaik untuk agama kita, karena Allah menyaksikan, Rasulullah melihat itu semua, dan orang tua kita, orang-orang beriman pun menyaksikan perbuatan kita itu. Maka kita akan mendapatkan doa-doa terbaik dari Nabi kita, ya, kemudian dari orang-orang beriman terhadap perbuatan kita untuk menegakkan agama kita. Demikian saja, mudah-mudahan ada hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.